Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Masih di materi pembelajaran bab 2. Oke, sebelumnya apa sih itu FPB? FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Adalah faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Nah, jadi sejauh ini sudah tahu ya, sudah mengerti apa bedanya FPB dan KPK. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan contoh berikut. Nah, di sini kita akan menentukan FPB dahulu, kemudian KPK ya. FPB dan KPK dari dua bilangan. Yang pertama, kita akan menentukan FPB dari 8 dan 12. Berarti kita akan mencari faktor dari 8 dan 12 terlebih dahulu. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Lalu faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah itu, kita akan mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Nah, faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Jadi, kita akan mencari faktor dari dua bilangan tersebut. Nah, faktor bilangan yang sama dari 8 dan 12 adalah berapa saja? Iya, 1, 2, dan 4. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang sama. Lalu kemudian kita akan menentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, kalian bisa melihat lagi, FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, kita akan melihat faktor persekutuan yang terbesar. Kira-kira yang terbesar di sini berapa? 1, 2, atau 4? Nah, jadi yang terbesar adalah 4. Lalu kemudian berarti FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencari KPK dari 8 dan 12. Nah, pengertian KPK ini sendiri adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang kita cari adalah kelipatannya, kelipatan dari dua bilangan tersebut. Yang pertama adalah kelipatan 8. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Tidak perlu ditulis semuanya ya. Kemudian kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Persekutuan dari dua bilangan tersebut adalah 24 dan 48. Bisa jadi dan seterusnya ya, tapi karena kita tidak perlu menulis semuanya, jadi cukup beberapa saja.
Setelah kita mendapatkan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan tersebut, lalu kita akan menentukan KPK-nya. Nah, KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kita akan mencari persekutuan dari kedua bilangan tersebut yang paling kecil. 24 dan 48 yang paling kecil adalah 24. Dengan begitu, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Bagaimana? Mudah kan cara untuk menentukan FPB dan KPK? Kemudian kalian bisa membedakan FPB dan KPK itu sendiri. Metode seperti ini disebut metode mengurai. Jadi kita uraikan dulu faktor dan kelipatannya, lalu kemudian kita cari persekutuannya, kemudian kita tentukan FPB dan KPK-nya. Cara ini adalah cara paling mudah untuk menentukan FPB dan KPK. Tetapi akan menjadi rumit, akan menjadi sulit ketika angkanya terlalu besar. Nah, jadi akan ada beberapa metode untuk menentukan FPB dan KPK. Untuk minggu depan kita akan belajar menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan metode tabel dan pohon faktor. Sekian pembelajaran pada minggu kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.